Berbicara soal teologi ya, kita seringkali berpikir bahwa uh, pemberhalaan itu hanya berkait dengan uang ataupun materi atau apa. Kita selalu mengatakan, oh berhalanya keinginanmu. Oke, itu semua. Bahwa semua hawa nafsu kita, hobi kita bisa menjadi berhala. Tapi banyak yang tidak sadar, ada satu yang kita anggap benar, yaitu berhala berkait dengan teologi. Kita seringkali memutlakkan satu teologi tanpa membuka ruang dialog. Ruang dialog tidak berarti kita meragukan teologi kita. Saya sejak belajar reform, baik Calvinisme ataupun Lutheranisme atau Zwingli, saya percaya bahwa semuanya itu tafsir terhadap Alkitab. Namun demikian, saya melihat bahwa di dalam reform memang mengajarkan metode menafsirkan yang lebih sehat, komprehensif, lebih ya, bukan sempurna, lebih dan paling dibandingkan yang lain. Karena memang Agustinus sebagai peletak teologi sistematika yang sistemik. Sistemik dalam pengertian semuanya kait berkait. Maka ketika muncul tulip, itu adalah keterkaitan dengan antara P sampai P itu semuanya berinterconnected. Sebenarnya gugur semua. Kalau pengertian satu digugurkan, tidak ada orang seharusnya ngomong, oh saya setuju, saya Calvinis yang tidak setuju L atau tidak setuju T, tidak ada itu. Karena itu sistemik ya, sistemik itu bukan sistematis ya, sistemik itu interconnected satu dengan yang lain. Tetapi saya tetap mengakui bahwa karena saya ini sola scriptura, bukan sola Calvinisme, bukan. Karena Calvinisme itu membawa kepada sola scriptura. Maka saya selalu terbuka untuk dialog dengan siapa saja. Bukan karena saya merasa sudah sempurna kebenarannya, tetapi memang saya merasa paling benar, paling akurat, paling sistematis. Jadi kalau ada yang mengatakan, kamu merasa paling benar, loh saya kira Anda pun merasa paling benar. Nah, setiap kita memang akan bisa terjebak kepada sebuah situasi yang disebut dengan pemberhalaan teologi. Itu ketika teologi kita digugat, lalu kita ngamuk. Ketika kita disebut bidat, sesat, kita merasa ngamuk. Kalau saya sih dari dulu, dari sesat-sesat, kan Calvin sesat apa. Saya cuma simpel saja, mempermalukan mereka-mereka yang memberhalakan teologi mereka. Merasa mutlak benar dan menyalahkan Calvin. Saya cuma kadang bertanya, ayo duduk, dalilnya apa? Kamu ngomong itu. Lalu dari sisi Calvinisme atau Reform juga bisa memberhalakan teologinya. Merasa sudah sempurna. Ya kalau paling benar sih semua orang merasa paling benar ya, jangan disalahkan. Tapi merasa sempurna. Seakan-akan tidak ada ruang untuk perbaikan. Dalam pengertian perbaikan itu soal kesalahan ya. Kalau soal kesalahan sih sampai hari ini saya belum menemukan. Tetapi ruang untuk sesuatu menemukan yang baru berkait dengan bidang-bidang yang lain, saya kira Calvinisme terbuka untuk itu, mengeksplorasi. Tetapi dari awal pondasinya sudah benar. Cuma itu bisa menjadi berhala ketika kita mulai tanda petik ya, mengejek, menghina, mengagung-agungkan, sehingga seakan-akan kita memuja teologi, memutlakan teologi. Padahal ya yang mutlak cuma Alkitab. Jadi saya seringkali diomong begini, kamu memberhalakan, kamu menyembah Calvinisme, menyembah teologi. Atau bahkan oleh beberapa kawan Katolik katanya saya menyembah Alkitab, menyembah kitab. Saya kira tuh mereka nggak tahu apa yang mereka katakan. Sola Scriptura bukan menyembah kitab, apa yang disembah? Itu buku, bahkan dengan catatan-catatan terjemahan yang berbeda-beda yang disembah apanya. Saya menyembah Allah, Allah yang dijelaskan oleh Alkitab itu sebenarnya. Jadi orang-orang yang mengatakan kamu memberhalakan teologimu, dia sendiri mungkin memberhalakan teologi.
Lalu bagaimana? Ya seharusnya teologi itu coba sih diuji dengan aplikasi misalnya. Apakah teologi kita ini aplikatif atau tidak? Mengubah kehidupan kita atau tidak? Atau sekedar memuaskan kognisi kita? Atau sekedar membuat kita merasa hebat, terhibur dengan pengetahuan kita? Hanya kita terjebak pada pengetahuan, lupa untuk bajik. Maka Petrus berkata, tambahkan kepada imanmu kebajikan dulu. Setelah kebajikan baru tambahkan pengetahuan, lalu baru mengasihi dan sebagainya. Jadi secara individual iman dikerjakan, cari tahu, lalu kemudian kita mewujudkan dalam kasih di dalam lingkungan sehari-hari. Berhati-hati dengan pembelaan terhadap tafsiran kita. Ya ini sih pendapat pribadi ya, cuma saya berpikir saya tetap akan ngotot dengan yang saya pegang. Kalau saya tidak meyakini yang saya pegang, buat apa diyakini? Tetapi dengan kesadaran bahwa yang saya pegang tidak sempurna. Memang di antara yang lain tentu saya percaya paling benar, paling baik. Tetapi apakah sempurna? Tidak. Tapi lebih sempurna dibanding yang lain? Ya. Jangan sampai jatuh dalam pembelaan teologi.